Jika memang betul menurutnya orang yang mendidik dia itu tadi, mendidik dia dan kecakapan dia betul, dan hendaklah dia menyempurnakan kekurangan ilmunya kalau dia daripada ahli ilmu sehingga mencapai darajatul nazar. Kedelapan, wal khilaful fiqhi fil furu' la yakunu sababan li tafarruq fid din. Jika ikhwan mempermasalahkan kunut tidak kunut, keluar dari ikhwan. Ya. Mempermasalahkannya tafarruq. Ya. Saya mengalami di Indonesia macam itu, karena ramai ikhwan tak kunut di Indonesia. Akhirnya begaduh dengan orang kampung yang punya masjid itu. Ada dua jamaah, tunggu yang kunut habis, lepas itu dia sholat tak kunut, atau dia pilih sholat 4 rakaat, taraweh. Ya, taraweh itu ambil 8, tidak ambil 2, 3. Ikhwan semua ambil 8, jadi begaduh di masjid. Ya. Saya ada balik, ada ustaz setempat itu datang ke saya punya abang, minta tolong karena ada ikhwan mau bikin 8, sedangkan orang di kampung situ biasa 20 berapa? 23. Saya pun 8 juga, jadi lupa dong. Ya. Datang ke abang saya, lalu abang saya bilang itu adik saya datang dari Kairo, dia ikhwan itu, minta tolong dengan dia. Jadi ada apa? Itu ada ikhwan mau 8 rakaat. Akhirnya saya nasihati dari sulul isnin. Dan 23. Mau 23, mau 8, yang penting yang disembah Allah, bukan hawa. Kedelapan, masih tadi, wala yu'addi ila khusumatin wala baghdha wa likulli mujtahidin ajruh. Sudah, jangan bawa permusuhan, apalagi baghdha. Wala mani'a min at-tahqiqil ilmi an-nazih fi masailil khilaf fi dhillil hubbillahi wa ta'awun 'alal usul ila al-haqiqah. Tidak ada halangan kalau memang mau ditahqiq ilmi, yuk kita kaji mana yang betul, ya, dalam masalah khilaf ini, tapi betul-betul fi dhillil hubb billahi wa ta'awun. Ya, bukan mau begaduh, ya, untuk mencapai hakikat min ghairi an yajurra dzalik ila al-mira'il madhmum wa ta'assub. Tidak membawa kepada permusuhan dan ta'assub. Bahkan dalam berbagai kesempatan Hasan al-Banna melarang jidal dan lain sebagainya, karena itu akhlak. Bahkan dalam tasawuf, jika seorang salik hubbul jidal, kharaja minas suluk, keluar secara otomatis, inqata al-madad. Selalu ancamannya begitu di dalam tarekat. Jika dia hubbul jidal, masalah furu', sampai adawah wal baghdha, khalas, kharaja minas suluk wa inqata al-madad. Karena tarbiyah itu menjaga hati agar tidak kadar. Yang penting sofa, bagaimana jidal bawa sofa? Lah, jidal bagaimanapun bawa dengki. Hasan al-Banna pun membangun saksiyah ruhiyah ikhwan dengan akhlak itu. Karena akhlak adalah akhlak. Akhlak la yataghayyar thabit. Enggak ada sabar model siapa? Sabar model Rasulullah tak ada lagi. Ridho Rasulullah tak ada, ridho abad 20 tidak ada. Ya, sabar abad 21 misalnya. Tidak ada. Sabar adalah sabar. Ya, karena warisan akhlak. Kesembilan, wa kullu mas'alatin la yanbani 'alaiha 'amalun fal khawdu fiha min at-takalluf alladhi nuhina anhu syar'an. Setiap masalah yang tidak melahirkan setiap masalah yang tidak melahirkan amal, maka al-khawd fiha, mengarunginya, adalah merupakan takalluf, berlebihan.
yang kita dilarang secara syara'. Wa min dzalika kasratut tafri'at lil ahkam allati lam taqa'. Seperti memperbanyak furu'-furu' dalam hukum yang tidak terjadi. Banyak fikih ittiradiyah. Andai, jangan berandai, yang ada saja dulu. Nanti kalau sudah sampai andai juga ada jawabannya. Ini belum sampai pun kepada andai sudah andai. Ya. Itu membuat paham menjadi terganggu. Tak payah pikirkan tafri'at itu. Wal khaul fi ma'anil ayatil Qur'ani al-karimah allati lam yasil ilaiha al-ilmu ba'd. Atau memperdalam makna ayat Quran yang sebetulnya tidak dicapai oleh ilmu. Belum. Ilmunya belum mencapai ke sana. Tidak perlu. Seolah-olah Al-Qur'an di sini mengisyaratkan tafsir Isyari, Sufi, apa yang dipelajari. Nanti paham tak betul. Kecuali mengaji kepada mereka yang memang ahli dalam bidang itu, karena tidak mereka yang akan menjaga dari keluar dari paham yang salah. Wal kalam fil mufadalah bainal ashab ridwanullahi alaihim wa ma syajara bainahum min khilaf. Dan berbicara tentang siapa yang lebih afdal daripada sahabat, Abu Bakar ke Umar ke, ini adalah terjadi di sebelum di zaman fitnah dulu. Syiah, Khawarij ini. Sahabat betul-betul tahu bahwa perpecahan terjadi termasuk masalah mufadalah sahabat di antara umat Islam dahulu. Perpecahan terjadi di dalam masalah ma'anil Quran. Perpecahannya menjadi Maturidiyah, Syariah, Murji'iyah, semua adalah di ma'anil Quran. Dalam masalah ayat mustasyabihah dan ayat ya, atau ayat sifat, ayat apa, semua. Termasuk kemudian masalah mana mufadalah baina ashab. Wa likullin minhum fadlun. Ya. Suhbatuhu wa jazaa'un niyatuhu. Mereka punya fadlus suhbati. Mereka punya keutamaan suhbahnya kepada Rasulullah dan juga jaza' niatnya. Wa fil muta'awwil manduha. Ya, dan di orang-orang artinya di dalam apa ta'awul atau ta'awul itu manduha artinya di bawah itu tidak perlu diperbesar-besar. Taib 10. Ma'rifat Allah tabaraka wa ta'ala wa tauhiduhu wa tanzihu asma'a qaidil Islam wa ayat sifat wa ahaditsih sahihah wa ma yaliku bidzalika min at-tashabuh nu'min biha kama ja'at min ghairi ta'wil wa la ta'til wa la na'tarib wa la nata'arrad lima ja'a fiha min khilaf bainal ulama wa yas'una ma wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ma'rifat tauhid tanzih itulah akidah yang Islam yang paling luhur. Adapun ayat sifat dan hadis-hadisnya serta tasyabuh yang tidak patut ya wa ma yaliku bidzalik dan apa-apa yang patut dari itu seperti mutasyabih, ayat tasyabuh kita imani seperti apa yang datang tanpa ditakwil, tanpa dita'til, tanpa ya. Bukan berarti mengikuti mutasyabih dan tajassum, tajsim yang mutasyabih lah. Ini pada permulaan dia hendaklah beradab seperti ini dulu. Bukan berarti menyalahkan ada ulama yang takwil lah, itu ada. Ini namanya membuka sidang. Bukan. Tanpa mentakwil, tanpa mentakdir, tapi takwil atau taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah mazhab salaf. Kemudian yang ke-11, wa kullu bid'atin fi dinillahi la aslalaha. Istahsanaha an-nasu bi ahwaihim, itu bid'ah. Sawa'un bi ziyadah fihi aw bi naqs. Baik menambah agama atau mengurangi agama. Dhalalah tajibu muharabatuha. Wajib diperangi wa qadha 'alaiha dan menghabiskannya. Bi afdhalil wasail, tetapi dengan cara sarana yang afdal allati la tuaddi ila ma huwa syarrun minha, tidak membawa kepada yang lebih buruk. Ya.
dengan adab maksudnya. Setiap bid'ah. 12. Wal bid'ah al-idhafiyah wa tarkiyah wal iltizam bil ibadat al-mutlaqah khilafun fiqhi. Khilaf fiqhi. Apa bid'ah idhafiyah? Seperti zikir jama'i. Ya. Apa idhafiyah wa tarkiyah kaman? Seperti zikir jahri pada mayit contohnya. Ya, karena orang diperintah untuk mengusung bersama-sama mengiringi mayit, ya disuruh berzikir tetapi tidak jahar. Tetapi kepada akhir-akhir ulama jahar karena mungkin memberikan faedah kepada orang. Tetapi sunnah tarak, sunnah tidak, tetapi dia melakukan, ini namanya bid'ah tarkiyah. Tapi beliau mengatakan bid'ah idhafiyah wa tarkiyah atau al-iltizam bil ibadatil mutlaqah. Ya. Misalnya ada orang mengamalkan ayat ini di malam ini, atau ini namanya itu khilafun fiqhi. Enggak ada membuka, wah ada bid'ah. Tidak. Dolala wa kullu binar wa kullu binar. Sudah habis. Likulli fihi ra'yuhu wa la ba'sa bi tamhisil haqiqah bi dalil wal burhan. Nah, di sini boleh dalam hal ini ente tidak hanya cukup mengatakan itu khilaf itu, tapi boleh sila perluas perdalam tamhis al haqiqah bi dalil, kaji. Kita 13 wa mahabbatus sholihin wa ihtiramuhum, memuliakan orang saleh, menghormatinya, wasana alaihi, memujinya, bima urifa min at-thayyibi a'malihim, ya, dari kebaikan amalnya yang diketahui, qurbatun ilallah. Ya, tapi kebanyakan ikhwan tidak menghormati ulama yang di luar dia, hanya dia saja, padahal usulnya mengatakan semua orang saleh dihormati, bahkan qurbah ilallah. Ya. Malah banyak orang yang ikhwan, oh itu karena gara-gara ikhtilaf fikri, ya, tak sesuai dengan ulama gerakannya, oh itu tak betul, itu bukan ulama itu baru, itu bukan ulama, ya, maka itu keluar daripada usulul isri. Wal awliya humul madhkurun, qauluhu ta'ala alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu siapa yang ala awliya Allah wala khaufun alaihim wala hum alladzina amanu wa kanu. Wali yang tidak khauf dan tidak huzun itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Madhkur dalam wal karamah thabitah lahum bi syaraitih syariah, karamatun thabit, ya, ma'tiqadihim annahum ridwanullah alaihim la yamlikuna li anfusihim naf'a, ya, tapi meyakini bahwa mereka para wali itu tidak memiliki untuk dirinya nafa' wala dhar fi hayatihim aw ba'da mamatihim hatta fadlan an yahabbu syai'an min dzalika, apalagi dia boleh memberi kepada yang lain. Ya. Wa ziyaratul qubur ayyan kana sunnatan masyru'iyatan bil kayfiyatil ma'thurah. Ziarah kubur meskipun sunnah masyru'ah dengan cara-cara yang ma'thur, walakin al-isti'anatu bil maqburin ayyan kanu wa nidahum, tetapi minta tolong kepada orang dalam kubur bagaimanapun caranya dan nidahnya, wa talaba qada'il hajah minhum an qurbin aw bu'd, atau meminta hajat kepada kubur, ahli kubur, baik dari jauh atau dari dekat, wan nazar lahum, dan nazar wa tasyyidul kubur wa sitruha wa ida'atuha, dan membina kubur, mengasih santar kubur dan menyalahi lampu-lampu di kubur, wa tamassuh, memegang kubur, wal half bi ghairillah, dan sumpah kepada selain Allah, wa ma yalhaqu bidzalik minal mubtada'at kaba'ir tajibu muharabatuha. Itu merupakan bid'ah dan dosa besar yang wajib diperangi. Wala nata'awwal hadhil a'mal saddan lidari'ah, dan tidak ada takwil di sini. Adapun orang ziarah kubur awam, ditanya orang awam, pergi ziarah
Ya Syekhuna tolong saya. Dia tanya, ente minta tolong sama Syekhuna lah, minta tolong sama Allah. Tapi kenapa cakapnya? Dia kan orang mulia. Jadi saya minta sama dia. Ini maknanya awam, jahal. Tidak mungkin Al-Imam Al-Ghazali atau Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dia pergi ziarah kubur dan tabarruk kepada tanah kubur sama dengan orang awam itu. Ya. Tetapi ada sebagian saudara kita tidak membedakan antara ulama dan awam, semuanya kafir. Karena tidak ada orang minta ke kubur. Karena jika minta ke kubur maka tauhidnya rusak. Bagaimana sufi selalu mengatakan tidak boleh ta'alluq kepada selain Allah, hatta kepada syekh, hatta kepada sholat. Ente bukan penyembah sholat, bukan penyembah akhlak, tapi bukan penyembah surga, tapi penyembah Allah. Bagaimana dia menyembah kubur? Kan musma'ul. Itu tuduhan mereka yang tidak tahu tentang tasawuf. Ajaran tasawuf tidak boleh menyembah sholat. Hatta nikmat sholat aja salah. Nikmatnya mesti ingat Allah, bukan ingat sholat. Artinya salah belum tinggi lah. Orang kalau sholat nikmat bagus sudah, tetapi hadap sufi belum selesai lagi, masih kena ditingkatkan lagi hingga dia hanya merasa dengan Allah saja. Apakah mungkin kemudian menyembah kubur mayit? Ya kan, ghairu ma'qul. Namun ada sebagian orang awam memang kuburiyun. Ya bahkan dia sebagai satria kubur, ya, kemana-mana pergi dari kubur ke kubur, dari kubur ke kubur. Wala ilm, wala zikir, wala amal, ya, tapi tabarruk bil kubur. Itu baru satria kubur atau kuburiyun. Seperti ya, orang awam yang ada di Sayyidatuna Zainab misalnya, ya, atau seperti masa maulid kan orang buat kemah-kemah, ada tasawuf bari, ada dari juhala, ada isabana sufi. Wa doa yang ke-15, idza qulina bi tawassul ila Allah bi ahadin min khalqih khilafun far'i. Tawassul khilaf far'i, bukan syirik. Loh kok ikhwan ada yang mensyirikkan? Karena ini keluar dari pahamnya, makanya nggak jadi ikhwan. Dia jangan tawasul. Loh kok? Fi kaifiyati doa wa laysa min masail al-aqidah. Bukan masalah akidah. Wal urqul khati la yughayyiru haqa'iqul alfaz as-sar'iyyah bal yajib at-ta'akkud min hududil ma'ani al-maqsud biha wal wuquf indaha. Ya. Adat yang salah tidak dapat merubah hakikat lafaz syara'. Bahkan wajib ta'akkud, dikonfirmasikan, dibuktikan batas-batas makna yang dimaksud dan wukuf dan bertumpu di situ, di makna itu. Artinya memang di dalam Al-Quran disebut khamar, tapi mungkin disebut dirubah namanya, bukan khamar. Apa istilahnya? Nama lain lah yang kelihatannya boleh diminum. Nah, itu namanya urqul khawati. Ya, nama yang menipu, adat yang salah. Ya, mesti ini tidak merubah hakikat lafaz syara'. Meskipun lafaz syara' khamar itu bukan khamar, tapi lihat maknanya. Ya. Kalau sama tetap haram. Ini bukan khamar, ini tuak. Rupanya khamar juga. Kama yajibul ihtiraj anil khuda'il lafzi, seperti juga dijauh dari tipuan-tipuan nama. Ya. Ini untuk kesehatan. Ya. Tipuan-tipuan nama, tapi tetap kena yang namanya khamar, tak banyak pun, ya sedikit pun halal. Fi kulli nawahid dunya wad din bil musammayat la bil asma. Maka yang kita pegang adalah musammayatnya, bendanya tengok, la bil asma, bukan nama-namanya.
Wal aqidah asasul amal. Wa amalul qalbi aham min amalil jarihah. Nah, ini sufinya lagi nampak. Aqidah asas amal. Amal tak ada aqidah sia-sia. Dengan kata lain yang dijabarkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bahwa iman itu ungkapannya amal Islam. Dia mengumpamakan iman itu cinta, Islam itu ungkapan. Itulah akidah dan amal. Setiap cinta mesti mengungkapkan itu. Ketika orang melihat ungkapan itu mesti datang dari cinta. Begitu juga amal itu adalah dari akidah. Akidah itu mengungkapkan amal. Kecuali buaya, ungkapannya saja tapi tidak cinta. Nah, kita ini buaya dari kecil ibadah, imannya tak kuat pun. Dari kecil sudah ibadah, tak lupa sudah. Tak lupa dohor asar dulu kena sering dimarah oleh ayahnya. Dohor, sholat. Ya, sambil malas-malas pun sholat juga. Lama-lama terbiasa dengan hati yang kosong, jiwa yang mati, terus sholat sampai tua. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ada orang yang sholatnya mula umur 7 tahun tidak berubah hingga umur 70 tahun, masih sholat yang itu juga kualitinya. Maka dikatakan oleh Salbana, amalul qalbi aham min amalil jarihah. Ya. Maka kebersihan hati itu lebih utama daripada amal jarihah. Dari usul ini As-Salbana mendidik bahwa yang dikhitab arwah ruh dulu. Ya. Bukan budak 7 tahun sudah digunakan niqab misalnya, la ilaha illallah. Ya. Ada Mas Juni, nah, boleh, tapi jangan menamakan itu Islam. Ya. Itu namanya orang sakit yang ingin sembuh dalam Islam. Bukan Islam, Islam sembuh, tidak sakit. Makanya sembuhkan hatinya supaya amal Islamnya tidak menunjukkan bahwa dia sakit. Tidak salah lah kalau orang sakit ingin sembuh, salah tak? Betul, tapi yang orang sakit merasa ya ini sehat dan sakit. Wa tahsilul kamal fi kilaihima matlub. Tetapi mencapai kedua-duanya itu yang matlub. Karena ada orang ya, amal saja atau hati saja tak ada amalnya. Zindiq. Ini sudah ada dalam tasawuf, man tasawwafa bila tafaqqa wa man tafaqqa bila ma'ruf wa man jama'a bainahuma faqad haqqaq. Nah, ini yang dimaksud dalam Salbana, wa tahsilul kamal fi kilaihima matlubun syar'an wa in ikhtalafat martabatat talab. Meskipun martabatnya berbeza-beza. Baik. Kemudian 18, wal Islam yuharrirul aqla wa yahissu 'ala an-nazar fil kaun wa yarfa' qadra al-'ilm wal ulama wa yarhib bis-salih an-nafi min kulli syai' wal hikmah dalatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqun nasi biha. Islam memberikan kebebasan kepada akal dan mendorongnya untuk melakukan penelitian terhadap alam ini. Ya. Dan juga mengangkat tinggi-tinggi derajat ilmu dan ulama, dan juga mentarhib segala sesuatu yang berguna dari apapun, dari barat pun, dari manapun, kalau memang soleh nafi' terima. Dan moderat ya disebutnya ya. Pemikiran ikhwanul muslimin tidak jumud, tidak mughlaq. Dia menerima dari mana-mana yang soleh dan nafi' min kulli syai', dan menghormati ulama, baik itu ulama ulum syariah atau ulama ulum insaniyah. Wal hikmah, karena yang namanya hikmah adalah benda hilangnya orang mukmin. Siapa saja yang mendapatkannya dialah orang yang patut, yang berhak memilikinya. Artinya segala yang baik dari manapun datangnya berasal dari Islam. Itu yang dimaksud. Segala yang baik dan berguna ya, dan bermanfaat dari manapun datangnya asalnya dari Islam.
bahwa itulah Islam yang sebenarnya. Dan sebetulnya ma faratna fil kitab, cuma mungkin terlalu luas ya. Maka Rasulullah memberikan satu hikmah, mengatakan al hikmah dhalatul mu'min anna wajadaha wa ahqqu biha. 19 qad yatanawal kullun minan nadhari syar'i wan nadhar al-aqli ma yadkhulu fi dairatil akhirah walakinnahuma lan yakhtalifa fil qat'i fa in tasaddama haqiqah ilmiyah sahihah biqaidah syariah thabitah wa ya'ulu zanni minha liyattafiqa ma'al qat'i fa in kana zanniyin fa an-nadhru syar'i aula bil ittiba' hatta yathbut al-aqli aw yanhar. Setiap pandangan syara dan pandangan akal membicarakan tentang sesuatu yang termasuk di wilayah akhirat, tetapi dua pandangan itu tidak ikhtilaf dalam hal yang qat'i, maka tidak akan bertembungan hakikat ilmiah yang benar dengan kaidah syariah yang sabitah. Adapun yang zanni itu kembali kepada kedua-duanya. Ya, bagaimana caranya agar sesuai dengan yang qat'i. Jika kedua-duanya zanni, maka syarat perlu diikuti, misalnya pandangan akal atau pandangan qiyas, qiyas yang zanni atau sekedar pandangan akal belaka bukan dari hukum hikmah, maka pandangan syariat yang diikuti. Maka a'imah al-arba'ah pun hadis dhaif lebih diutamakan dari sekedar ra'i. Syarikan hadis ya. Meskipun itu dhaif dibanding pandangan orang ijtihad, maka lebih baik hadis. Beliau mengikuti seperti yang telah ditetapkan oleh a'immatul arba'ah, para a'imah, bahwa hadis dhaif digunakan ma'mul ya. Kalau memang tidak ada dalil lain dan akal membenarkannya, tapi lebih baik mengikuti hadis yang dhaif, karena hadis dhaif adalah sebetulnya hadis sahih yang kurang mencukupi syarat sahih. Karena kalau bukan hadis, dhaif itu salah, maka bukan hadis, bukan dhaif namanya. Bahkan bukan hadis, kalau dhaif maknanya hadis. Yang namanya hadis sahih, tapi karena tidak mencukupi syarat sahih yang dibuat oleh ulama hadis, bukan oleh Allah pun, tapi oleh ittifaq, karena kita yang pada sesuatu yang tidak qat'i maka kena ittifaq. Membuat kaidah-kaidah itu adalah ittifaq ulama ya. Maka tidak seperti sebagian saudara kita memandang hadis dhaif seperti memandang haram ya. Tidak. Dan yang terakhir, la nukaffir musliman aqarra bi syahadatain wa amila bi muqtadahuma wa adal faraid bi ra'yin aw ma'siyah illa an aqarra bi kalimatil kufur aw ankara ma'luman min ad-din bid darurah aw qizbun sarih aw kadzaba sarih al-Qur'an aw fassarahu ala wajhin la tahtamilu asalibul lughah arabiyyah bihal aw amila amalan la yahtamilu ta'wilan ghairal kufur, baru kita kafirkan. Tidak boleh kita mengkafirkan orang muslim yang masih syahadat lagi dan masih beramal sesuai dengan tuntutan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, menunaikan faraid, baik menunaikannya dengan ra'i atau maksiat ya, kecuali dia memang mengatakan anak kafir atau mengingkari yang maklum dari din ya, atau mendustakan Al-Quran. Tapi terkadang orang mengatakan waman lam yahkum bima anjalallah fa ulaika humul fasikin, fasikun, zalimun, kafirun, kafir. Nah, bukan ya, hati-hati ini kan sore Al-Quran ya, tidak.
Ya, ada tafsir di sana, coba pelajari betul. Atau mentafsirkan dengan sisi yang tidak dikandung oleh uslub lughah Arabiyah, atau beramal-amal yang tidak ada takwil, ya. Selain kafir, memang kena kafir, maka itu baru kafir. Nah, ini adalah usul isrin. Ya. Beliau pun sebetulnya membuat hasyiah, ya, tapi tidak banyak. Berapa sekali? No. Baik, masuk ke wajibat saja. Kita mau cepat. Wajibat, padahal rukun apa? Rukun baiat itu belum selesai lagi, itu baru satu, paham kan? Kita baca. Wajibat itu di muka surat 143. Nah, kewajiban ini laisa al-wajibu syar'i bal murad awsa' min dzalik. Wa min bayna hadhihi al-wajibat ma huwa fardhu syar'iyyah wa minhu ma huwa mandubun syar'i. Ini kewajiban adalah untuk ikhwanul muslimin, untuk ya. Di dalamnya ada fardhu syar'i, ada juga mandub, ada sunnah. Tetapi ini dijadikan sebagai kayu ukur istilahnya oleh Hasan Al-Banna, mana ikhwan yang memang multazim, ya, terhadap amal Islami. Dilihat dari 40 ini, ya, karena 40 ini adalah amal Islam yang dilakukan oleh umat Islam setiap hari. Bahkan lebih kamil lagi, lebih dari itu, lebih luas. Hasan Al-Banna memberikan kewajiban 40 ini. Jadi beliau orang yang bijak. Bagaimana untuk mengontrol ikhwan? Dikasih kewajiban 10, ditengok. Kalau komitmen, berarti ini menjadi udhun yang amil, yang wala, wafa. Jika di 40 tidak iltizam, macam mana mau menjadi muslim yang amilin? Karena beliau ingin membangun ikhwan, ya, dengan labina-labina, dengan unsur-unsur, dengan anggota-anggota yang memang betul-betul kuat dalam pembangunan ini, sehingga satu sama lain saling memperkuat. Yasuddu ba'duhu ba'dan, seperti yang dibayangkan dalam hadis. Kewajiban yang pertama, ayyakuna laka wirdun yaumi min kitabillahi la yaqil an juz' wajtahid alla takhtamul Qur'an fi aktsar min syahr wala fi aqal min salasati ayyam. Ya. Punya wirid yaumi. Wirid ini artinya apa saja yang disusun untuk dirinya, zikir kah, selawat kah, amal kah, qiraat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu wirid, artinya sesuatu yang dibiasakan. Itu wirid. Beliau membuat dalilnya segala macam. Yang kedua adalah antuhsin tilawat Al-Qur'an wa istima' ilaihi wa tadabbur. Baca Al-Qur'an dengan suara yang baik. Yang ketiga, wa antadrus as-sirah al-mutahharah wa tarikhus salafus salih biqadri ma yatasilahu waktu. Mengkaji sejarah dan tarikh salafus salih, ya, seluas waktumu. Wa aqallu ma yakfi fi dzalik kitab Hamatul Islam. Ini apa namanya? Cadangan dari Hasan Al-Banna. Wa antaksur min qiraat fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antahfaz 40 hadisan. Wa takuna 40 nawawiyah. Wa anta terus risalatan fi usulil aqidah wa risalatan fi furu'il fiqh. Ya. Tetap sejarah itu tidak dapat dilupakan. Sebetulnya ini yang perlu artinya antum pahami juga. Di dalam tasawuf ada maulid. Sebetulnya maulid itu untuk mengenalkan, mengingatkan, membacakan, mengkaji sejarah para aulia, mulai dari nabi dan para aulia itu sebetulnya. Maka orang menyusun maulid isinya kan
cuma dengan kata-kata yang puitis, mengandung makna, ya, zahir wal batin itu. Tetapi salahnya, mohon maaf, kebanyakan jamaah sufi orang awam, bahasa Arab tak paham, lagi balaghah. Ya, dia mendengar apa namanya Syama'il Muhammadiyah atau berjanji atau apa, tak paham pun. Akhirnya jadi ritual, ya, yang mayit. Mestinya sufi itu mestinya pelajar yang tahu bahasa Arab macam kita. Jadi bila dibacakan kata-kata nazam tentang riwayat Nabi atau kata-kata nazam tentang riwayat hidup aulia, ya, dengan kata-kata yang puitis akan membangkitkan jiwa. Dan ini salahnya orang sufinya juhala. Ya, akhirnya jadi adat. Maulid jadi adat. Tidak berguna untuk taskil zauq. Ya, lagi maulid terus hadrah berdiri kan? Itu pun bagi mereka yang boleh wajar mendengar qasidah karena paham maknanya. Kalau tak, lagi-lagi jadi adat syakli, hanya rutinitas, formalitas, dan lain-lain. Mati. Ya. Tiba-tiba begitu dibid'ahkan marah, lari ke hukum. Hukum betul, tapi ente tak betul melaksanakannya. Ya. Maka Al-Fakir setuju orang yang tidak suka dengan maulid untuk dilaksanakan secara awam lah, itu khas lis-salikin. Ijtihad itu pun untuk para salikin saja di dalam tasawuf, tidak di luar tasawuf. Ya, apa di mall dibuat hadrah juga? Ya, kalau mall buat maulid, bikin bazar yang islami, itu maulid. Jelaskan tentang ekonomi Islam, apa itu maulid yang anfa daripada dia hadrah. Paham tak? Ya, buat kotor tempat, buat buang uang. Lebih baik uangnya buat bina masjid atau buat pelajar kita sini mengaji. Ya. Betul tak? Tapi kalau salikin memang itulah gizinya, ya, gizanya, itulah taskil zauqnya, itulah tasliyah arwahnya. Ya, mungkin mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh salikin ketika dia dalam hadrah, ketika dia mendengar qasidah, ketika dia gua fil jannah. Tapi kalau awal binar, ya lawannya jannah kan nar. Ya. Ini ada. Ya, kalau hukum betul lah hukum. Ya. Kalau hukum betul ini bukan hukum, tapi seorang dai kenapa berguna atau tidak. Kecuali di pondok, di masjid bolehlah sedikit, karena mungkin banyak ulamanya, banyak asatidnya. Ya. Baik. Keempat, antubadir bil kasbi sihhi al-am. Nah, ini memberikan kesehatan. Kalau sakit cepat, wa antakhud bi ilaj ma yakunu fika min amrad. Kalau sakit ambil obat cepat, wa tahta bi asbabil quwa wal qiyawah. Karena ini jihad, mau perang, badan kena sehat lah. Fatabtaid an asbabi dha'fis sihhi. Kemudian yang kelima, antabtaid anil israf fi qahwatil apa? Fi qahwatil laban wasyai. Nah, jangan banyak minum syai. Boleh tapi khafif syainya. Yang orang Mesir kan ini itu orang Mesir nih. Syainya masya Allah saktil jiddan. Sampai kalau minum kita tuh di otak ini berbunyi tak. Ya juga kahwa yang kental tuh kan. Kalau minum tuh langsung tak. Langsung tak tidur. Ya, minal masyrubat al-munabbihah itu kan kena minuman yang munabbih. Wala tashrabha illa li darurah. Wa antam tani abatatan anit tadkhir. Dan sama sekali jangan merokok. Baik. Yang keenam, anta'ani bin nadzafah fi kulli syai'. Kebersihan, ilmaskan, malbas, mat'am, badan, mahalul amal. Faqad buniyad din ala nadzafah. Ini sufi selalu disuruh tampil nadzafah. Tapi ada sufi yang memang bangkit dalam kubur. Itu di Indonesia ada sufi ininya tak terurus, ininya rambutnya macam orang habis tapal.
Uzlah. Yang ketujuh, antakuna shadiqal kalimah fala takzib abada. Dusta. Tidak boleh sama sekali. Kalam kena shadiq. Kemudian yang ke 40 ini banyak, ini baru lama. Antakuna wafian bil ahad. Ya. Memenuhi janji. Wal kalimah wal wa'ad fala takhlif minhuma mahma kana dzurub. Jika sudah berjanji, tidak boleh dilanggar. Kalau berjanji dilanggar boleh, tapi janji langgar atau langgar? Apa? Bukan, langgar itu dalam Indonesia surau. Kamu janji dilanggar, dia apa? Bagus. Janji di surau katanya. 9, antakuna syaja'an azimal ihtimal. Dan dia berani dan punya berbagai alternatif yang kuat dan mampu memikul beban. Berani nggak berani mikul beban? Kelawan kesiangan. Wa afdalu syaja'ah as-saraha bil haq. Keberanian yang kuat adalah mengatakan hak. Dan juga kitmanus sir, menjaga rahasia, wal i'tiraf bil khata, mengaku salah. Itu syaja'ah namanya. Dan insaf minan nafs. Insaf kepada diri sendiri, kalau salah. Wa tamlikuha indal ghadab, dan mampu menguasainya ketika marah. Dan yang ke-10, antakuna waquran tu'athirul jadd daiman. Jiwanya waqur. Apa waqur itu? Wiqar, tenang, memberikan kesan bahwa dia serius, tidak main-main. Wala yamna'ukal wiqar minal majaa shadiq, boleh canda tapi yang shadiq. Wa dahaq tabassum, yang tidak boleh tertawa takahkah. Dan ke-11, antakuna syadidal haya, pemalu, daqiqash syu'ur, punya perasaan yang halus, azimut ta'assur, ya, mudah terkesan, baik bil husun wal qubh. Dia tahu ini buruk, ini baik, dia tahu kena ininya. Ya, tasirul awal wa tata'allam tsani. Kalau baik dia merasa gembira, kalau buruk dia merasa sakit. Dan antakuna mutawadhi'an fi ghairi dhillah, merendah diri tapi tidak menghinakan diri. Wala khunu wala malak. Ya, tidak bertunduk-tunduk, tidak dibuat-buat. Wa anta tulub aqal min martabatika litasila ilaiha. Dan setelah kamu menuntut ya lebih rendah dari martabatmu untuk mencapainya. Yang ke-12, wajib adil. Saya baca artinya saja ya. Hendaklah kamu adil ya, dan menghukumkan yang benar dalam setiap keadaan. Jangan membuat marah melupakanmu kepada kebaikan. Dan jangan menutup mata ridho, janganlah menutup dari keburukan. Ya. Meskipun kita suka dengan orang, tapi jangan melihat itu tidak salah. Tetap buruklah, tetap salah, dan katakan salah meskipun kepada orang yang kita suka. Ya. Bukan orang yang suka dikata salah tak apa, kalau kamu salah. Kita ridho kepada dia lah, salah. Wala tahmilukal khusuma ala nisyanil jamil. Permusuhan jangan sampai membawa kepada lupa kepada perbuatan baik dia. Kita tidak suka dan bermusuhan, tapi tetap dia punya sifat baik. Karena ada ikhwan ketika cinta semuanya, ketika benci semuanya. Wa taqulul haqq walau kana ala nafsik aw ala aqrabin nasi ilaik wa in kana murran. Katakanlah hak pada dirimu dan kepada orang yang terdekat sekalipun meskipun pahit. Kemudian antakuna aziman nasyat. Nasyat yang azim. Apa nasyat itu? Aktif, giat,
boleh giat. Mudarriban al-khidmatil 'ammah, melatih diri untuk khidmat kepada umum. Tashkuru bisa'adati was-surur, tidak stata'ta an tuqaddim ghairaka minan nas. Kalau saya membaca ini betul-betul artinya nilai-nilai tasawuf, ya, semuanya tidak ada ya. Karena ini bukan baca fikih, bukan baca tauhid, ini adalah baca akhlak semua. Antakuna rahimal qalbi wa rahimad din. Rahimad din. Kariman samha ta'fu wa tasfuh wa talin wa tahlum, ya salam. Hati yang rahim, yang karim, ya. Kemudian samah, memaaf, dan juga tali lembut, tahlum, hilm, tidak marah. Wa turafiqu bil insan wal hayawan, kasihannya manusia saya. Jamil muamalah, muamalahnya lembut. Ya. Ini perintah. Jika dia sudah membuat soleh fard, ya, melalui tarbiyah bi'ah sholihah dan murabbi dan manhaj yang sahih, itu mencapai ini semua 40 ini. Jika tidak, husnus suluk ma'an nasi jami'an. Kemudian 15, antujidal qira'atu wal kitabah. Kena pandai membaca tulis, banyak mutola'ah, risalah ikhwan dan seterusnya. Yang 16, antuzawil amalan iktisadian. Memang pun taghadian, meskipun kaya tapi tetap berusaha untuk melatih diri berniaga. Karena Islam kena aktif. Ya. Kenapa diniaga? Karena ya, beliau berada dalam Thariqah Saziliyah. Thariqah Saziliyah semua menganjurkan muridnya iktisad, berniaga, bisnis. Dan yang ke-17, ya, janganlah menginginkan bekerja di kerajaan. Alal wazifatil hukumiyah. Ini adalah pelajaran dari tasawuf. Tidak boleh bekerja di hukumah. Ini mulai mengaji uangnya dari hukumah ya. Balik pegang dari hukumah. Tak jadi mana? Anta ada bila ardi aku abah rezeki. Anggap bahwasanya bekerja di kerajaan itu adalah pintu rezeki yang paling sempit. Artinya cari yang luas-luas. Ya, saya dinasihati oleh Syekh Sufi pertama masih saya kecil, kamu jangan sekali-kali bekerja di kerajaan, kecuali kalau memang kamu mau mati tak makan baru kerja di situ. Sampai seperti itu. Cuman pandangan mereka lebih kuat. Yani anna fiha syubhat. Tetapi beliau masih lagi, kalau diminta jangan ditolak. Kalau tak ada jangan dicari. Kalau datang jangan lari. Maka ada seorang ikhwan wal ahbab di Malaysia selalu mau kerja party, kata saya jangan. Oke. Tapi selalu diminta. Selepas 2 tahun dia bagi tahu, tapi saya selalu diminta. Apa diminta boleh. Nah, karena kita kalau diminta maka mudah meninggalkan, tapi kalau dicari tak mau meninggalkan. Apa saja jangan dicari agar mudah meninggalkan. Tapi kalau dicari, sedih kalau itu bukan istri lah, kalau istri belum dicari. Dicari ada apa? Dan yang ke-18, anta harus kulal hiras ala ada'i mihnatik min haisul ijadah. Dalam menunaikan kerja mesti dengan cara yang jayyid dan usahakan. Karena min husnil Islam, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Dalam bukan itu. An yutqina apa?
idza amila ahadukum amalan falyutqinah. Baik. Kemudian antakuna husnat taqadha li haqqiq. Wa an tuaddi huquqan nas. Sebaik-baiknya menunaikan hak. Dan juga sebaik-baiknya kamu berinteraksi dengan hak. Kemudian yang ke 20, antabta'id anil maisir bi kulli anwa' mahma kana al-maqsad min wara'iha wa tatadajjana wasail kasab